Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ayufi dari kelas 07 TPLK 002. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan atas jawaban saya pada soal ujian akhir semester yang diberikan. Soal ujian ini menyangkut pada infrastruktur pembangunan pusat data nasional. Seperti yang kita ketahui, pada Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dibobol hacker atau peretas. Terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya, berupa serangan cyber dalam bentuk ransomware bernama Brainchipper. Serangan dengan metode ransomware ini mengunci pusat data. Brainchipper ransomware adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Serangan tersebut kemudian menyebabkan pelayanan publik terganggu, serta data-data dari 239 instansi tingkat pusat dan daerah tidak bisa diakses. Hal tersebut menjadi kerisauan warga atas data yang telah diretas. Nah, pada ujian akhir semester kali ini saya diberikan soal untuk memberikan usulan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko untuk mencegah masalah yang terjadi di suatu negara tersebut, seperti masalah yang terjadi saya jelaskan di Indonesia. Nah, usulan yang diberikan mencakup keamanan infrastruktur fisik, kemudian keamanan infrastruktur non fisik, lalu desain proyek infrastruktur pembangunan pusat data nasional, dan yang terakhir contoh SOP dalam bentuk flowchart untuk penanganan serangan ransomware. Untuk keamanan infrastruktur fisik, saya mengusulkan beberapa usulan. Yang pertama pada lokasi. Nah, saya mengusulkan untuk memilih lokasi yang terpencil dan dilindungi dari risiko alam, dan memastikan lokasi juga tidak mudah diakses oleh publik dan umum. Kemudian untuk bangun gedung dengan bahan tahan api dan struktur yang kuat untuk melindungi peralatan dan data dari ancaman kebakaran. Dan untuk keamanan fisiknya, mengimplementasikan sistem kontrol akses yang ketat menggunakan kartu akses, sensor biometrik, atau kombinasi dari keduanya untuk memastikan hanya personel yang diizinkan yang dapat masuk ke area sensitif. Kemudian pasang sistem pemantauan CCTV yang canggih dan perekaman selama 24 jam untuk memantau aktivitas di sekitar bangunan dan area sekitarnya. Kemudian untuk cadangan energi, install generator cadangan atau sistem UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk memastikan operasi tetap berjalan selama pemadaman listrik darurat. Lalu manajemen lingkungan, gunakan sistem pengendalian iklim dan pemantauan kelembapan untuk mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal untuk peralatan IT yang sensitif. Nah, itu tadi beberapa usulan untuk keamanan infrastruktur fisik. Kemudian keamanan infrastruktur non fisik. Nah, ada beberapa usulan yang saya berikan. Yang pertama itu sistem keamanan jaringan. Dalam sistem keamanan jaringan ini, saya menyarankan implementasikan firewall yang canggih, IDS atau IPS, Intrusion Detection atau Prevention System, dan sistem deteksi serangan yang memonitor lalu lintas jaringan secara real time. Kemudian enkripsi data, seluruh data yang disimpan dan yang sedang ditransmisikan harus dienkripsi menggunakan standar keamanan tinggi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya manajemen konfigurasi, memantau konfigurasi sistem secara konsisten untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan mengurangi resiko dari kelemahan yang mungkin dieksploitasi. Selanjutnya menggunakan virtual private network atau VPN untuk mengamankan akses jarak jauh ke infrastruktur pusat data. Pastikan hanya personal yang diotorisasi yang dapat mengakses jaringan internal melalui koneksi VPN yang aman. Dan yang terakhir ada disaster recovery, di mana untuk memulihkan data dan sistem IT setelah
bencana atau dapat serangan cyber yang signifikan, termasuk backup data, replikasi data, dan proses pemulihan yang teruji. Nah, berikut ini adalah desain infrastruktur pembangunan pusat data nasional yang saya usulkan, di mana ada data center, client center, di mana data center di sini terdapat file server, kemudian web server, database, dan communicate server yang terhubung oleh switch. Kemudian di client center terdapat client dan custom, di mana klien ini komputer pengguna akhir yang terhubung ke jaringan untuk mengakses sumber daya seperti file, aplikasi, dan internet. Kemudian custom di sini merujuk kepada departemen atau kelompok pengguna yang memerlukan akses khusus atau kustomisasi. Kemudian pada file server ini untuk penyimpanan file yang menyediakan kepada pengguna jaringan. Lalu untuk web server ini dia untuk melayani permintaan HTTP dan HTTPS dari klien. Kemudian database ini untuk menjalankan sistem manajemen basis data untuk penyimpanan dan mengelola data. Lalu communicate server ini untuk menangani komunikasi bisa berupa server, email, atau melalui pesan instan. Nah, untuk jaringan ini DDN ini, Digital Data Network, merupakan saluran komunikasi digital yang digunakan untuk menghubungkan pusat data dengan jaringan eksternal. Lalu internet ini jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan dan perangkat. Dan firewall ini perangkat keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk atau keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Baik, seperti itu untuk desain infrastruktur pusat data nasional yang saya usulkan. Kemudian di sini yang terakhir adalah SOP penanganan serangan ransomware, di mana jika terjadi serangan ransomware, sistem SOP ini akan mendeteksi serangan, adanya aktivitas yang mencurigakan atau pemberitahuan adanya enkripsi data, kemudian isolasi sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran yang akan nantinya dilaporkan oleh ke tim IT dan manajemen keamanan informasi. Lalu dilanjutkan analisis dan identifikasi sumber dari serangan tersebut yang nantinya akan dipulihkan datanya dari backup terakhir yang tersedia. Lalu dilanjutkan untuk melakukan pembersihan sistem yang terinfeksi, dan selanjutnya untuk peningkatan keamanan dilakukan evaluasi dan ditingkatkan lagi untuk keamanannya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasan jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.